Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait dengan kebijakan pembatasan imigran muslim Arab ke Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump pada tahun 2017. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adin Fitriani. Saya Adi Mubaidil Alwani. Saya Muhammad Rafi Farsi Farza. Dan saya Rahmalia Ekrinda Wardani. Saya Nora Surina. Saya Raida. Saya Deborah Manu. Saya Inayatun Naimah. Baik, setelahnya kita akan membahas tentang materi tentang kebijakan pembatasan imigran muslim yang akan diawali dengan pendahuluan. Baik, selanjutnya sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan kebijakan pembatasan imigran muslim Arab ke Amerika Serikat, perlu kita ketahui bersama bagaimana sih pendahuluan ataupun latar belakang dari kebijakan ini. Yang pertama yaitu pada tahun 2017, tepatnya pada bulan Januari, Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump mengesahkan adanya executive order, yaitu yang dikenal sebagai travel ban terkait dengan pembatasan imigran muslim ke Amerika Serikat. Nah, kebijakan ini membatasi beberapa masyarakat muslim terkhusus dari 7 negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, mulai dari negara Irak, Iran, Somalia, Libya, Sudan, dan juga Suriah. Nah, perlu kita ketahui bersama juga bahwasannya konteks politik ataupun internal politik dari Amerika Serikat juga sangat mempengaruhi adanya kebijakan pembatasan ini, mulai dari isu keamanan, terorisme, hingga retorika anti-imigran, khususnya pada imigran muslim yang dijadikan legitimasi atas pengesahan kebijakan ini. Nah, retorika yang sering sekali digunakan oleh Presiden Donald Trump ialah Islamic Radical dan terorisme. Nah, retorika ini kemudian memperkuat adanya legitimasi dan juga stigma bahwasanya Muslim yang dalam hal ini adalah imigran itu menjadi ancaman bagi keamanan dari kepentingan ataupun keamanan nasional dari Amerika Serikat. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bagaimana paradoks dari teori yang seharusnya ada, yaitu yang kita ketahui bersama bahwasanya Amerika merupakan negara yang sangat menjunjung adanya demokrasi liberal yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip kebebasan individu. Namun kita lihat ada kesenjangan di mana Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump menggunakan adanya kebijakan pembatasan imigran muslim. Nah, maka dari itu kelompok kami memilih untuk tema ini karena terdapat kesenjangan ataupun celah penelitian yang bisa diteliti. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih Islamofobia di Amerika Serikat itu sendiri yang nantinya akan menjadi sebuah dasar terbentuknya sebuah kebijakan pembatasan imigran muslim di Amerika Serikat. Jadi berdasarkan Running Mate Trust Report yang 1997, Islamofobia ini didefinisikan sebagai sebuah prasangka diskriminasi atau permusuhan terhadap Islam dan juga umat muslim yang menempatkan mereka sebagai orang luar yang berbeda dari masyarakat lain. Nah, masalah ini tuh bukan cuma datang dari berindividu saja, tapi juga bahkan datang dari sistem sosial, politik, dan juga budaya yang memperkuat stigma negatif terhadap Islam itu sendiri. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, Islamofobia di Amerika ini memiliki akar sejarah yang sangat panjang ya, bahkan sejak masa kolonial, yaitu ketika Muslim ini dianggap sebagai kelompok asing dalam suatu debat politik. Dan di abad ke-20 ini beberapa kelompok Muslim seperti Nation of Islam, yaitu komunitas Muslim kulit hitam, di mana mereka juga sempat dicurigai dan diperlakukan tidak adil oleh oleh Amerika Serikat. Kemudian puncak dari Islamofobia di Amerika Serikat ini tuh mengalami puncaknya setelah tragedi 9/11, di mana setelah terjadinya itu sikap anti Muslim sangat meningkat drastis dan sehingga situasi ini tuh membuat Muslim di Amerika mengalami pengawasan yang sangat ketat, bahkan diskriminasi di bandara dan mendapatkan serangan-serangan kebencian. Kemudian waktu ada rencana pembangunan Masjid Park 51 dekat Ground Zero, di mana rencana ini tuh mendapat penolakan yang sangat keras dari masyarakat lokal Amerika karena
dianggap tidak pantas dan karena orang muslim itu tidak pantas mendapatkan tempat ibadah di sana. Seiring berkembangnya zaman, bentuk-bentuk Islamophobia ini tuh terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama struktural, di mana ini lebih merujuk kepada seperti kebijakan travel ban, pengawasan berlebihan, dan racial profiling di bandara. Kemudian sosial, di mana ini tuh lebih mengarah pada situasi diskriminasi yang dialami oleh para muslim di sekolah, tempat kerja, dan ruang publik. Kemudian cultural, di mana ini mengarah pada penggunaan media dan elit politik yang menyebarkan narasi-narasi yang mengaitkan Islam ini dengan terorisme. Kemudian ada juga narasi-narasi yang muncul terhadap Islam seperti bahwasanya Islam ini tuh nggak sesuai jika dia ingin menjadi warga negara yang baik, atau bahkan Islam ini ingin menguasai Amerika, di mana pandangan kayak ini tuh membuat banyak sekali para muslim merasa nggak nyaman dari cara mereka berpakaian atau simbol agama saja ini bisa menjadi dasar dari kecurigaan orang-orang di sana. Kemudian tentu saja hal ini tuh memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan bagi masyarakat umat muslim di Amerika Serikat. Tapi menariknya para muslim di sana tidak hanya tinggal diam saja menerima segala bentuk kebencian yang datang pada mereka juga melakukan berbagai upaya untuk meluruskan pemahaman terhadap masyarakat lokal Amerika bahwasannya Islam ini bukan sesuatu yang melulu itu berhubungan dengan terorisme. Melalui kegiatan Open Mosque Days, di mana masjid ini dibuka untuk umum, dan Interfaith Dinners, di mana acara makan malam ini tuh didatangi oleh berbagai macam agama sehingga dapat menjalin hubungan baik antar umat beragama di sana. Baik, selanjutnya kan dari teman-teman saya. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai imigran muslim stakeholder di Amerika Serikat, dan ini adalah para tokoh pemangku kepentingan siapa saja yang memiliki kontribusi dalam kebijakan pembatasan imigran muslim di Amerika Serikat. Nah, yang pertama ada imigran dan pengungsi muslim. Nah, mereka di sana mendapati adanya penolakan visa, pembatalan reunifikasi dengan keluarga, dan juga hambatan akses untuk melakukan suaka. Nah, tentu saja mereka di sana memiliki pembatasan akan ruang pergerakan mereka untuk bersosialisasi. Kemudian yang kedua ada komunitas diaspora Arab dan juga organisasi keagamaan, yang mana mereka ini memiliki kepentingan seperti menyediakan bantuan hukum, dukungan sosial, dan juga advokasi publik. Nah, mereka ini mengumpulkan orang-orang atau komunitas-komunitas yang terdampak atas adanya kebijakan tersebut untuk bersama-sama menyatukan suara mereka. Nah, kemudian ada organisasi hak sipil dan juga hukum. Nah, mereka ini dapat mengajukan suatu gugatan yang memberikan representasi hukum dan memobilisasi opini publik atas dasar diskriminasi atau pelanggaran konstitusional. Jadi dari komunitas diaspora Arab ini ketika telah mengumpulkan suara khalayak itu tadi, mereka itu dari organisasi ini menyediakan fasilitas untuk mengajukan representasi hukum kepada pemerintah. Nah, yang keempat ada pemerintah federal, di mana mereka ini bertugas untuk merancang dan menerapkan kebijakan serta aturan operasional mengenai kuota pengungsi. Jadi pemerintah federal ini memiliki fungsi untuk bagaimana sih jalannya kebijakan ini, apakah kuota tersebut itu akan dikaji ulang untuk pembatasan kuota atas imigran muslim itu. Kemudian yang kelima ada media dan juga komunitas akademik, di mana media ini berfungsi untuk menggiring opini publik atas adanya narasi mengenai pembatasan imigran tadi terhadap kuotanya. Kemudian komunitas akademik ini mereka menyediakan analisis empiris mengenai data demografi, sosial, dan juga ekonomi atau kontribusi masyarakat muslim yang ada di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya itu juga ada dampak yang dirasakan para stakeholder. Jadi yang pertama itu bagi keluarga dan juga komunitas, mereka ini kan ada pembatasan visa, dan juga mereka itu adanya penundaan reunifikasi. Jadi kepentingan keluarga atau kepentingan lainnya dari komunitas ini sangat terhalang dan juga terbatas. Kemudian dampak yang kedua ada dampak sosial ekonomi, yang mana dalam hal ini tuh adanya kurangnya potensi kontribusi tenaga kerja dari kelompok muslim. Dan dari hal ini tuh tentu saja akan mengurangi pendapatan dari negara Amerika Serikat itu sendiri, karena masyarakat muslim itu sangat terbatas untuk melakukan kerja. Kemudian yang ketiga ada organisasi dan juga hak sipil. Ini mereka
memiliki kontribusi yang cukup besar di kepemerintahan, yaitu mereka dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung untuk pembatasan lalu lintas masuknya migran Muslim khususnya atas dasar dalih keamanan. Kemudian yang terakhir ada mekanisme pengaruh stakeholder, yang mana yang pertama ada litigasi strategis, di mana litigasi strategis ini kemudian menunjukkan sistem kerja organisasi masyarakat sipil ini mengenai kebijakan tersebut. Nah, biasanya litigasi strategis ini digunakan untuk menentang kebijakan yang sudah dilakukan oleh Donald Trump, yaitu kebijakan pembatasan imigran Muslim di Amerika Serikat. Kemudian yang kedua ada mobilisasi politik dan juga ekonomi publik. Lah, mobilisasi politik dan opini publik ini dengan adanya koalisi masyarakat ini mampu menggalang protes publik dan juga advokasi publik. Nah, atas adanya hal tersebut kemudian munculnya advokasi administratif, yang mana hal tersebut dilakukan adanya lobby ke Kongres dan juga kementerian untuk menolak atau merevisi kebijakan tersebut. Yang terakhir ada dukungan pemerintah daerah, yang mana dukungan pemerintah daerah ini bisa membantu mereka yang terdampak untuk bisa melebarkan kembali sosialisasinya, yang mana mereka ini bisa menyediakan seperti adanya layanan hukum, sosial, dan juga ekonomi. Mungkin Baik, selanjutnya kebijakan pembatasan Muslim di Amerika Serikat. Yang pertama, kebijakan pembatasan oleh Donald Trump. Nah, Trump ini memperketat visa dan perjalanan bagi warga dari negara mayoritas Muslim dengan alasan menjaga keamanan nasional, meski dinilai diskriminatif terhadap umat Islam. Mengingat serangan tragedi pada 11 September 2001 itu memicu stigma negatif terhadap umat Muslim karena dianggap terkait dengan aksi terorisme. Sejak pemerintahan Bush sampai Trump itu memperkuat persepsi bahwa ancaman terhadap Amerika Serikat itu sering datang dari dunia Muslim. Kemudian sehingga kebijakan imigran dan kelompok keamanan semakin mentargetkan kelompok Muslim ini. Kemudian perpecahan di masyarakat Amerika Serikat. Nah, dengan adanya kebijakan ini itu memicu perdebatan publik. Itu ada dua kelompok. Yang pertama, kelompok konservatif itu mendukung kebijakan Trump karena mereka itu menganggap penting untuk keamanan nasionalnya. Kemudian kelompok progresif itu menentang karena dinilai melanggar kebebasan dan keadilan sosial. Akibatnya itu terjadi ketegangan sosial dan politik di dalam negeri. Kemudian penerapan travel ban atau Muslim ban. Nah, Trump ini menerapkan larangan masuk sementara bagi warga dari negara Muslim seperti Iran dan Irak dengan alasan mencegah terorisme dan arus pengungsi. Nah, dampaknya bagi Muslim itu kebijakan ini itu memperkuat Islamofobia dan juga meningkatkan diskriminasi terhadap Muslim di Amerika Serikat. Banyak warga Muslim itu merasa tidak aman dan terpinggirkan. Selain itu, kelompok minoritas lain itu mereka juga khawatir akan diskriminasi yang sama seperti umat Muslim tersebut. Kemudian tidak luput dari kritik publik juga. Kebijakan Trump itu menuai kritik dari masyarakat dan aktivis HAM. Mereka menilai kebijakan tersebut itu bertentangan dengan demokrasi dan kebebasan beragama yang menjadi dasar berdirinya Amerika Serikat. Nah, selanjutnya kita akan masuk terhadap kebijakan Presiden Donald Trump dan juga identifikasi pelanggarannya terhadap prinsip hak asasi manusia. Yang pertama, telah kita bahas bagaimana demokrasi liberal dengan realitas diskriminasi yang ada di Amerika Serikat ini. Nah, negara-negara yang menganut prinsip demokrasi liberal pada seharusnya mereka akan memiliki tingkat kasus diskriminasi yang lebih rendah daripada negara-negara otoriter. Namun kejadian ini atau kebijakan ini memperlihatkan bagaimana fakta dua yang memperlihatkan bahwa negara dengan demokrasi liberal juga menggunakan kebijakan pembatasan
dari kebebasan individu. Yang kedua adalah respon publik di AS. Nah, jadi kebijakan-kebijakan ini tuh memicu adanya protes besar dari kalangan masyarakat lokal di Amerika Serikat dan juga masyarakat internasional. Mulai dari bagaimana demonstrasi besar-besaran terlebih di bandara. Nah, kemudian terdapat juga partai-partai yang kemudian menentang ataupun juga mendukung, di mana di mana Partai Demokrat sebagai partai yang menolak kebijakan ini karena dianggap merupakan bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi. Sedangkan Partai Republik yang memang basis dari Presiden Donald Trump itu cenderung mendukung karena hal ini dijadikan sebagai legitimasi terkait dengan upaya proteksi dari keamanan terorisme dan juga keamanan nasional Amerika Serikat. Nah, kemudian selanjutnya pelanggaran prinsip HAM akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pelanggaran prinsip HAM. Jadi kebijakan pembatasan imigran Muslim oleh Donald Trump ini dianggap melanggar banyak prinsip hak asasi manusia. Yang pertama, ada kebijakan ini melanggar aturan pelanggaran konvensi pengungsi tahun 1951. Di situ dijelaskan bahwa pencari suaka tidak boleh ditahan tanpa alasan jelas. Tapi dalam praktik banyak pencari suaka yang justru ditahan dan sulit mendapatkan bantuan hukum. Yang kedua, ada unsur diskriminasi. Karena kebijakan ini menargetkan kelompok berdasarkan agama dan asal negara. Di situ hukum internasional dan konvensi Amerika ini menegaskan semua orang punya hak yang sama di depan hukum. Lalu pemerintahan juga melakukan deportasi tanpa hak banding, yaitu aturan yang melarang pengungsi dipulangkan ke negara asal kalau mereka masih berisiko mengalami bahaya. Tapi pada kenyataannya banyak pengungsi tetap dikirim kembali seperti ke Meksiko. Kemudian yang terakhir, kebijakan ini juga membuat banyak keluarga terpisah karena penolakan family reunification. Jadi banyak keluarga yang terpisah, padahal itu termasuk hak dasar hukum. Baik. Kebijakan yang dibuat oleh Donald Trump. Nah, prinsip non-diskriminasi ini merupakan sebuah pilar utama dalam hukum internasional dan hak asasi manusia yang dimana telah diatur dalam Universal Declaration of Human Rights dan International Covenant of Civil and Political Rights. Nah, pada tanggal 27 Januari 2017, Presiden Donald Trump itu menginisiasikan sebuah Executive Order nomor 13769 yang mana itu berisikan Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States, atau disebut sebagai kebijakan Muslim Ban. Nah, kebijakan ini berisikan tentang pelarangan berpergian ke Amerika bagi 7 negara, yaitu antara lainnya adalah Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman. Nah, setelah menerima banyak penolakan dari berbagai pengadilan banding, Presiden Donald Trump diwajibkan untuk menghapus perintah eksekutif ini dan memperbarui perintah eksekutif baru pada tanggal 6 Maret 2017. Kemudian larangan baru pada kebijakan Muslim Ban yang ketiga berlaku pada tanggal 24 September bagi mereka yang tidak memiliki hubungan darah dengan warga asli Amerika dan akan berlaku pada tanggal 18 Oktober 2017 untuk semua negara lainnya. Nah, tujuan dibentuknya kebijakan Muslim Ban ini ialah sebagai upaya untuk menjaga keamanan nasional Amerika Serikat dari ancaman imigran asing yang berpotensi terorisme. Namun, berbagai pro dan kontra terhadap pembentukan kebijakan ini. Diskriminasi berdasarkan agama itu juga bersumber pada kebiasaan internasional. Secara faktual, Amerika Serikat ini tergolong sebagai salah satu negara dengan penerima pengungsi Muslim terbanyak pada tahun 2016. Bahkan menurut data, Amerika Serikat ini meningkatkan sekitar 46% hingga mendekati jumlah 85.000 pengungsi. Pelanggaran penerimaan imigran atau pengungsi Muslim telah terjadi dan tentunya bertentangan dengan asas universal, yaitu all equal before the law. Dan ini tentunya sangat bertentangan, dan dimana Presiden Donald Trump ini melarang 7 negara dari Timur Tengah dan Afrika yang beragama Islam.
Diskriminasi juga terlihat di mana penerimaan imigran muslim dan non-muslim ini berbeda. Dari tahun 2013 itu 6:10 imigran Kristen dibandingkan dengan imigran muslim. Jika imigran tersebut ada kaitannya dengan korban peperangan ISIS di Irak dan Suriah, maka keseluruhan pengungsi Kristen lebih banyak jumlahnya, terutama yang datang dari negara Afrika. Dan tentunya fakta dan dampaknya ini sangatlah banyak terhadap kebijakan ini, di mana AS sebelumnya penerima terbesar pengungsi muslim itu 85.000 pada tahun 2016, itu naik sebesar 46%. Setelah kebijakan ini, penerimaan pengungsi muslim menurun drastis dibanding non-muslim, yaitu rasionya 6:10 sejak 2013. Terus pengungsi dari wilayah konflik seperti Irak dan Suriah terdampak paling besar karena Amerika sangat melarang kedua negara ini untuk berkunjung ke Amerika Serikat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tentang respon masyarakat Amerika Serikat terhadap imigran muslim. Jadi yang pertama itu ada kebijakan diskriminatif. Nah, pada masa kepemimpinan Donald Trump ini, kebijakan yang paling kontroversial adalah Muslim ban. Nah, kebijakan ini tuh secara langsung itu melarang warga dari 7 negara mayoritas muslim untuk masuk ke Amerika Serikat. Kebijakan tersebut menimbulkan kepanikan di bandara-bandara besar AS karena banyak itu orang-orang yang sudah memiliki visa atau bahkan udah kartu hijau tapi tiba-tiba itu tidak bisa masuk. Nah, secara sosial hal ini tuh menimbulkan rasa takut dan ketidakpastian di kalangan imigran muslim Arab karena mereka itu merasa diperlakukan itu nggak adil gitu, hanya berdasarkan agama dan asal negaranya saja. Banyak pihak juga menilai bahwa kebijakan ini itu merupakan bentuk Islamofobia yang dilegalkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah polarisasi publik. Nah, setelah kebijakan Muslim ban ini, masyarakat Amerika itu bereaksi kayak terbelah menjadi dua gitu. Yang satu sisi itu banyak masyarakat itu turun ke jalan melakukan demonstrasi besar-besaran di bandara dan kota-kota besar kayak New York, terus Washington dan Los Angeles. Itu tuh mereka menuntut agar kebijakan ini tuh, kebijakannya Donald Trump itu loh dicabut karena dinilai bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional dan prinsip kebebasan beragama. Nah, satu sisi lain ada juga itu kelompok-kelompok masyarakat yang justru mendukung kebijakan Trump ini. Mereka itu beranggapan dan percaya bahwa kebijakan tersebut itu penting untuk menjaga keamanan nasional dan mencegah potensi ancaman terorisme. Jadi di sini kita itu bisa melihat gitu loh bagaimana isu imigrasi muslim memicu polarisasi yang sangat tajam di tengah masyarakat Amerika. Next. Nah, yang ketiga ada dampak sosial. Nah, dampak dari kebijakan dan retorika anti-muslim ini itu menyebar secara luas ya. Kejahatan, kebencian terhadap muslim itu meningkat sangat tajam, terutama dalam bentuk kekerasan verbal, perundungan di tempat umum, bahkan itu sampai serangan fisik. Banyak muslim dan Arab Amerika itu melaporkan mengalami diskriminasi di tempat kerja hingga di sekolah gitu. Sementara itu di sisi media itu tuh memang ada gitu, kayak upaya untuk meningkatkan representasi muslim dalam film, berita, kampanye sosial, tapi upaya itu tuh dianggap sebagai hanya langkah simbolik aja, belum benar-benar menyentuh akar masalah diskriminasi yang dihadapi oleh masyarakat oleh imigran muslim di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat ada advokasi dan ketahanan komunitas. Nah, menariknya di tengah tekanan ini tuh konflik besar ini tuh banyak organisasi dan komunitas yang bangkit untuk melawan, kayak organisasi seperti America Civil Liberties Union atau ACLU dan Council on America-Islamic Relations atau CAIR. Itu mereka itu organisasi ini tuh aktif mengajukan gugatan hukum untuk membela korban Muslim ban dan memperjuangkan hak asasi Muslim di Amerika. Selain itu, komunitas Muslim sendiri itu juga mempunyai pertahanan sendiri gitu loh untuk mereka.
mulai dari membangun counter naratif, yaitu narasi tandingan yang menolak stereotip negara terhadap Islam melalui media sosial, seni, dan kegiatan sosial. Mereka itu berusaha untuk menunjukkan bahwa Muslim itu juga bagian dari masyarakat Amerika yang cinta damai dan berkontribusi positif. Kemudian yang kelima dan terakhir adalah perpecahan sosial politik. Nah, secara politik, kebijakan anti imigran ini tuh justru memperkuat pendukungnya Donald Trump. Nah, terutama dari kalangan konservatif kulit putih yang merasa identitas mereka itu terancam oleh perubahan demografis. Nah, Trump itu menggunakan isu ini tuh untuk membangkitkan sentimen nasionalisme sempit dan memperkuat dukungan politiknya. Namun, di sisi lain, kebijakan ini tuh juga mendorong semakin banyaknya warga Amerika untuk menyuarakan pluralisme dan keadilan sosial. Artinya, walaupun kebijakan Trump itu memecah masyarakat, dia itu juga secara tidak langsung gitu loh, mendorong munculnya gerakan solidaritas dan kesadaran baru tentang pentingnya keberagaman. Materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pembatasan Muslim di era Donald Trump mencerminkan suatu kontradiksi yang fundamental antara prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang dijunjung Amerika melalui praktik diskriminatif terhadap imigran Muslim. Nah, kebijakan tersebut itu mengatasnamakan keamanan nasional dan kebijakan ini memperkuat fenomena Islamofobia di Amerika, memicu polarisasi domestik serta menuai kritik internasional. Nah, kebijakan tersebut berdampak luas pada imigran yang terhambat reunifikasi, organisasi sipil yang harus melakukan advokasi hukum, hingga masyarakat Amerika yang terpecah, seperti terpecahnya antara kelompok konservatif dan kelompok progresif. Nah, meskipun Mahkamah Agung mengesahkan kebijakan tersebut, kontroversi yang timbul di masyarakat memperlihatkan bagaimana isu keamanan dipolitisasi. Nah, di sisi lain juga melahirkan solidaritas lintas komunitas yang menegaskan kembali pentingnya nilai inklusivitas, pluralisme, dan keadilan sosial di Amerika. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.